Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan banyak limpahan nikmat ya kepada kita sehingga kita bisa bertatap muka kembali berkumpul di sini di majelis subuh. Yang mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan Allah. Amin. Salawat serta salam tidak lupa juga kita selalu sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada beserta keluarganya, sahabat serta kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumul akhir kita mendapatkan syafaat. Amin. Melanjutkan majlis subuh pagi hari ini, kita sudah sampai di surat Al-Baqarah ayat ke-126 sampai 129. Nanti akan dilanjutkan juga dengan pembacaan hadis mengenai ketakwaan. Kemudian kita juga akan belajar juga mengenai Minhajul Muslim, konsep hidup ideal dalam Islam. Ini suatu kumpulan-kumpulan sama juga dari hadis-hadis juga, tapi disambungkan atau di dalam kehidupan sehari-hari ya, lebih ke pengamalannya lah. Baiklah, saya akan mulai untuk pembacaan surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma aqtarruhu ila 'adabin nar wa bi'sal masir. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimah wa min dhurriyyatina muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Shadaqallahul adzim. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku,
jadikanlah negeri ini negeri Mekah yang aman, dan berikanlah rezeki kepada penduduknya dengan buah-buahan, yaitu terhadap orang-orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan barang siapa yang ingkar, maka aku menyenang-nyenangkannya sementara, kemudian aku masukkan ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membangun dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang muslim kepadamu, dan jadikanlah di antara anak-anak cucu kami umat yang muslim kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, serta membersihkan dosa mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di sini penjelasan mengenai utuslah untuk mereka seorang Rasul. Penjelasannya yaitu Allah memperkenankan doa Nabi Ibrahim dengan mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya akan lanjutkan mengenai pembacaan hadis, yaitu masih tentang ketakwaan. Hadis ketiga. Dari Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, menjaga diri, dan kekayaan. Saya ulang. Dari Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, menjaga diri, dan kekayaan. Hadis Sahih Muslim 2721. Penjelasannya, at-tuqa artinya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian al-afaf artinya menyucikan diri dari hal-hal yang tidak diperbolehkan dan tidak layak dengan harga diri. Al-ghina artinya kaya hati dan tidak merasa butuh terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Saya ulang, at-tuqa artinya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan. Kemudian al-afaf artinya menyucikan diri dari hal-hal yang tidak diperbolehkan dan tidak layak dengan harga diri. Kemudian al-ghina artinya kaya hati dan tidak merasa butuh terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Penjelasan dari hadis ini, di dalam hadis ini menunjukkan kemuliaan beberapa hal ini dan perlindungan kepada Allah dalam semua kondisi. Ya, menunjukkan kemuliaan beberapa hal ini dan perlindungan kepada Allah dalam semua kondisi.
Selanjutnya ini mengenai adab ya, adab duduk dalam majelis. Jadi minhajul muslim, konsep hidup ideal dalam Islam ya. Ini menggambarkan atau kehidupan kita sehari-hari ya. Di sini ada penjelasan adab-adab duduk dalam majelis. Saya akan bacakan. Mudah-mudahan bisa kita saling bisa memahami ya. Seorang muslim seluruh kehidupannya tunduk patuh kepada ajaran Islam yang mencakup segala aspek kehidupannya sampai masalah duduknya dan etika duduk bersama saudara-saudaranya. Maka dari itu seorang muslim berpegang teguh pada adab etika-etika di dalam duduk dan bermajelis. Yang pertama yaitu apabila hendak duduk, terlebih dahulu ia memberi salam kepada orang-orang yang ada di majelis, kemudian duduk di tempat duduk yang masih tersisa. Ia tidak boleh menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya untuk ia duduki tempatnya, dan tidak duduk di antara dua orang kecuali dengan izin mereka. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah seorang di antara kalian membangunkan seseorang dari majelisnya atau dari tempat duduknya, lalu ia duduk di tempatnya. Akan tetapi hendaklah kalian memperluas dan memperlapang majelis. Penjelasannya diriwayatkan dari Al-Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Umar radhiyallahu an, apabila ada seseorang yang pindah dari tempat duduknya supaya beliau duduk menempatinya, maka beliau tidak duduk di situ. Jabir bin Samurah radhiyallahu an berkata, kami dahulu apabila datang ke majelis Rasulullah, maka setiap orang dari kami duduk di majelis pada tempat yang masih tersisa. Juga karena Rasulullah SAW telah bersabda, tidak halal bagi seseorang memisahkan di antara dua orang yang duduk berdampingan kecuali dengan izin keduanya. Di sini diriwayatkan dari Abu Dawud dan At-Tirmizi. Beliau menilai hadis ini adalah hadis hasan. Kemudian adab yang kedua, apabila ada seseorang yang keluar dari tempat duduknya lalu kembali lagi, maka ia lebih berhak menempati tempatnya tadi, karena Rasulullah telah bersabda, apabila salah seorang kamu bangkit keluar dari tempat duduknya kemudian kembali lagi, maka ia lebih berhak menempati tempatnya tersebut. Adab yang ketiga, tidak duduk di tengah-tengah halaqah atau lingkaran majelis, karena Hudzaifah menuturkan Rasulullah SAW mengutuk atau melaknat orang yang duduk di tengah-tengah lingkaran majelis. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad hasan. Adab yang keempat, apabila akan duduk, hendaklah memperhatikan adab dan etika berikut. Hendaknya duduk dengan tenang dan hikmat, tidak memain-mainkan tangan, tidak memegang-megang jenggot ataupun cincin, tidak menggosok-gosok gigi atau memasukkan jari ke lubang hidung, atau banyak berludah dan buang ingus, tidak pula banyak bersin dan menguap. Hendaknya dikala duduk dalam keadaan tenang, lagi sedikit gerak. Hendaknya ucapannya teratur dan sopan. Jika berbicara, hendaknya berupaya semaksimal mungkin untuk berbicara yang benar, tidak banyak bicara dan menghindari senda gurau atau perdebatan.
tidak berbicara dengan membanggakan keluarga dan anak-anaknya, atau perindustriannya, atau produk materi dan karya tulis yang diraihnya, seperti puisi atau karya tulis. Apabila orang lain berbicara, hendaklah didengar dengan baik, tidak berlebihan kagum dengan pembicaraan orang yang berbicara, hendaknya tidak memutus pembicaraan orang lain atau meminta kepadanya supaya mengulangi, sebab yang demikian itu mengganggu pembicaraan. Seorang muslim hendaklah berpegang teguh kepada adab-adab di atas karena dua perkara. Pertama, agar tidak mengganggu atau menyakiti perasaan saudara-saudaranya karena tingkah laku atau perbuatannya, sebab mengganggu atau menyakiti sesama muslim itu haram. Nabi bersabda, seorang muslim sejati itu adalah orang yang kaum muslimin selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Saya ulang, seorang muslim sejati itu adalah orang yang kaum muslimin selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Kedua, agar menarik rasa cinta saudara-saudaranya dan bisa dekat dengan mereka. Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk saling mencintai dan saling mendekati, bahkan sangat menganjurkannya. Adab yang kelima, jika hendak duduk di pinggir jalan atau di pinggir-pinggir jalan, hendaknya memperhatikan adab-adab berikut. Menundukkan pandangan mata, tidak melemparkan pandangan mata kepada wanita-wanita muslimah yang lewat di jalan, atau sedang berdiri di depan pintu rumahnya, atau sedang istirahat di teras-teras rumahnya, atau sedang melongok di jendela rumahnya untuk suatu keperluan. Dan hendaknya pula tidak memandang karena dengki terhadap seseorang atau mengejek orang lain. Kedua, menahan diri, tidak mengganggu orang yang lewat, siapapun dia, tidak menyakiti seseorang dengan lisannya seperti memaki atau mengumpat atau berkata kotor, juga tidak menyakiti dengan tangan seperti memukul, menonjok atau merampas harta orang lain, juga tidak menghadang orang di tengah jalan dengan menghalang-halangi orang yang lewat atau memotong jalan mereka. Ketiga, hendaknya membalas salam orang yang mengucapkan salam kepadanya, sebab menjawab salam itu hukumnya wajib, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 86, yang artinya, apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Keempat, adab keempat, memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang diabaikan dan dicampakkan di hadapannya, sedangkan ia menyaksikannya. Sebab pada saat itu ia bertanggung jawab untuk memerintahkannya. Yang demikian itu karena amar ma'ruf adalah kewajiban setiap muslim dan tidak akan gugur melainkan dengan menegakkannya. Seperti ketika azan dikumandangkan, namun orang-orang yang hadir di dalam suatu majelis tidak menjawab seruan azan itu, maka pada saat itu ia wajib menyuruh mereka memenuhi seruan untuk menunaikan sholat tersebut. Sebab hal ini merupakan perkara yang ma'ruf, yang apabila ditinggalkan, maka wajib ada orang yang memerintahkannya. Contoh lain adalah ada seseorang yang sedang kelaparan atau tidak berpakaian lewat, maka seorang muslim yang menyaksikannya wajib memberinya makan atau memberikannya pakaian semampunya.
Jika ia tidak mampu, maka ia menyuruh orang lain agar memberinya makanan dan pakaian. Sebab memberi makan orang yang sedang kelaparan atau memberi pakaian orang yang tidak berpakaian itu termasuk perkara yang makruh yang wajib diperintahkan manakala ditinggalkan. Yang kelima, hendaknya mencegah setiap perbuatan mungkar yang ia saksikan yang dilakukan di hadapannya. Sebab merubah kemungkaran itu sama dengan menyuruh kepada yang makruh, dan itu merupakan tugas setiap muslim. Rasulullah telah bersabda, barang siapa di antara kamu melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya ia merubahnya. Sebagai contoh adalah ada seseorang yang menyerang seseorang dan memukulnya di hadapan seseorang muslim atau merampas hartanya di hadapannya, maka pada saat itu ia wajib merubah kemungkaran itu dengan mencegah orang yang jahat itu dari kezalimannya sesuai kemampuannya. Karena memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat. Jika ada seseorang meminta kepadanya untuk menunjukkan rumah atau suatu jalan, atau menunjukkan seseorang yang ingin dikenalnya, maka ia wajib menjelaskan rumah yang dia cari, atau menunjukkan jalan yang ia maksud, atau mengenalkan kepada seseorang yang ingin dikenalnya. Ini semua termasuk adab ketika etika duduk-duduk di pinggir jalan, seperti duduk di depan rumah, duduk di pertokoan, duduk di warung-warung kopi, atau di tempat-tempat umum, taman dan lain-lain. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda, hindarilah duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan. Para sahabat berkata, kami tidak memiliki cara untuk meninggalkannya, karena pinggir jalan itu sudah menjadi tempat-tempat duduk kami, yang padanya kami biasa berbincang-bincang. Rasulullah bersabda, jika kalian tidak mau selain duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan, maka berikanlah kepada jalan itu haknya. Mereka bertanya, apa saja hak-hak jalan itu? Beliau menjawab, menundukkan pandangan mata, tidak mengganggu, menjawab salam, beramar ma'ruf dan nahi munkar. Diriwayatkan di dalam riwayat lain disebutkan, dan memberikan petunjuk jalan kepada orang-orang yang tersesat. Termasuk etika duduk adalah memohon ampun kepada Allah dikala akan bubar dari majelis. Itu sebagai penghapus dosa yang memungkinkan dilakukan di dalam majelis. Apabila Rasulullah hendak bubar dari majelisnya, dia mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan segala puji bagimu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Aku memohon ampunanmu dan bertaubat kepadamu. Dan ketika beliau ditanya tentang itu, beliau menjawab, innaha kafaratul lima yakunu fil majlis. Sesungguhnya doa itu adalah sebagai kafarat atau penebus dosa yang mungkin terjadi di dalam suatu majelis. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi, beliau berkata sahih, hadisnya sahih. Ya, itu semua adab-adab duduk di suatu majelis maupun duduk di pinggir-pinggir jalan ya. Jadi intinya sih kalau tidak salah sih intinya ya sesama muslim tadi kalau di majelis kan tidak saling menyakiti istilahnya.
harus berbuat baik ya. Sama juga di pinggir jalan juga harus mencegah itu kemungkaran juga dan mengamalkan yang ma'ruf, selain menundukkan pandangan juga. Jadi sangat ya istilahnya benar-benar harus dijaga ya. Baik, mungkin itu panjang ya, lumayan panjang ada dalam duduk majelis. Baik, saya akhiri ya doa ya tadi ya, doa kafaratul majlis. Marilah kita baca-baca bersama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.